saya ucapkan selamat datang kembali untuk kita semuanya, kawan-kawan semuanya. Memang beberapa belakangan ini Bang MT, jadi apalagi di masa-masa COVID-19 ini, banyak sekali konten-konten baru yang terdaftar di media sosial ya, terutama di YouTube. Banyak sekali, mungkin karena waktu-waktu yang senggang dan lain sebagainya, banyak orang tiba-tiba membuat akun YouTube, akun Instagram, dan lain sebagainya. Banyak sih, saya kalau lihat, saya sebagai penikmat media sosial, saya rasa banyak sekali konten-konten kreator-kreator yang membuat satu motivasi untuk orang lain, ataupun justru malah yang menakutkan bagi orang lain. Ini sangat banyak sekali yang muncul langsung di media sosial itu sendiri. Dan sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang ITE atau di etika dalam satu bermedia sosial itu sendiri kan ada batas-batasnya. Sebenarnya istilahnya posting foto bagaimana saja sih yang boleh kita posting di media sosial itu. Mungkin walaupun tidak melanggar secara undang-undang, tapi secara etika, secara kesopanan, misalnya sekarang kan banyak selain prank, tetapi beneran, misalnya sekarang banyak foto-foto yang diunggah di media sosial itu, kita memberi bantuan, memberi sembako, dan lain sebagainya, tetapi istilahnya justru seolah-olah mempermalukan orang yang kita kasih ini, dan ini diupload di media sosial lain sebagainya. Kemarin saya terinspirasi melihat ini, video yang di India, ketika orang mau memberi, tapi orangnya malah kembali pasang baju yang bagus. Bagaimana istilahnya, saya kalau lihat di situ sih, perasaan bagi orang yang menerima itu seperti apa ketika kita dokumentasikan hanya untuk, karena kalau dalam media sosial kayak like dan komentar dan rating naik di media sosial ini, tetapi tidak memikirkan istilahnya perasaan orang lain. Nah, mungkin ini walaupun belum masuk dalam undang-undang ITE itu sendiri, tetapi mungkin dalam hati nurani seseorang ini, etika dalam bermedia ini seperti apa? Demikian, Bang MT. Oke. Ini saya yang bicara sekarang ya? Iya. Oke, ada Kang Denden juga nih. Dia juga biasa bantu-bantu di, selain ini pengusaha kopi yang juga sering menjadi instruktur literasi digital. Gitu. Ya, kita melihat Undang-Undang ITE. Sebenarnya Undang-Undang ITE itu dibuat untuk mengatur transaksi elektronik awalnya kan. Bagaimana kita aman. Ya kita juga senang lah kalau transaksi elektronik kita secara digital itu dijamin keamanannya kan, dilindungi. Ya. Itu perlu. Ya. Undang-Undang ITE juga bisa melindungi kita dari bagaimana hak cipta kita tidak diambil orang. Gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya justru Undang-Undang ITE ini lebih banyak dipakai untuk membungkam kritik. Dipakai untuk dengan pasal 27 ya. Pasal 27 di Undang-Undang ITE tersebut adalah membungkam orang-orang yang mengkritik. Misalkan ada seorang guru di sebuah daerah di di Sulawesi sana, itu dipenjara karena di grup WhatsApp-nya dia ngomongin kepala sekolahnya. Dana BOS kayaknya nggak cair. Ini gimana ya? Nah, kan kayak gitu. Akhirnya itu di screenshot lalu dilaporkan dan dia dianggap menuduh korupsi dan akhirnya di penjara. Itu bahkan dimutasi. Jabatannya pun diturunkan langsung pangkatnya. Banyak hal ya, ada orang yang mengkritik seorang pejabat daerah, pejabat pariwisata daerah yang jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya dengan biaya dinas gitu kan. Nah, yang mengkritik ini malah
diancam bahkan dipenjara gitu kan, sudah dipenjara. Nah, ada seorang, ya kasus terakhir itu yang saya ingat Ibu Nuril, ya, dia seorang pegawai tata usaha yang menjadi korban pelecehan seksual dari kepala sekolahnya. Dia malah ketika dia ingin mengungkap permasalahannya, dia malah dianggap sebagai pencemaran nama baik. Akhirnya dia dipenjara. Sudah korban pencemaran pelecehan seksual, dipenjara pula karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Ini adalah praktek-praktek penggunaan Undang-Undang ITE yang salah kaprah di lapangan. Lebih banyak menyerang atau merugikan orang-orang yang tidak punya kekuatan bergening secara hukum. Orang-orang yang juga nggak punya kekuatan atau power untuk menekan atau mungkin untuk memerintahkan polisi untuk menangkap gitu. Dan orang-orang yang lemah secara hukum, dia nggak tahu sebenarnya dia bisa melaporkan kepada lembaga bantuan hukum, minta penasehat hukum. Kan masyarakat kita banyak yang nggak tahu kayak gitu kan. Ya. Akhirnya itu dimanfaatkan dengan diancam oleh pasal 27 Undang-Undang ITE dan segala macam. Akhirnya hal-hal yang sifatnya urusan agama itu pun akhirnya bisa dilaporkan. Ada orang yang mengekspresikan bahwa dia ingin ateis, bahwa dia adalah ateis, akhirnya dia masukkan ke pasal 28 kalau nggak salah. Karena itu dianggap melanggar hukum, ya, konten-konten seperti itu. Nah, jadi sebenarnya selain kita berhadapan dengan masalah etika, kalau etika berbeda dengan hukum kan. Selain kita punya persoalan di etika yang masih juga PR buat netizen kita atau warganet kita juga berhadapan dengan penerapan Undang-Undang ITE yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, punya power, tapi baper, gitu. Disinggung sedikit, lapor polisi, penjara, gitu. Nah, itu yang dihadapi oleh kita. Nah, kalau persoalannya adalah etika, ya harus kembali kepada kultur kita masing-masing. Sebenarnya kita punya hati untuk membuat konten itu, kita harusnya mikir dulu nih kira-kira serak nggak ya di hati orang-orang yang akan melihat konten kita. Nah, ini yang mesti kita dahulukan dulu sebenarnya gitu. Dan di luar itu, di luar etika dan di luar hukum yang berlaku di Indonesia, lagi-lagi saya ingatkan, coba sekali saja baca community guideline. Ya, ini yang coba deh kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 orang kita ini. Siapa yang pernah membaca community guideline? Facebook misalkan, YouTube. Nah itu dilewati, kadang itu kan dilewati semua. Dilewati. Itu community guideline itu bisa kita cari di misalkan YouTube cari atau di search aja, cari community guideline, atau Instagram community guideline, Facebook community guideline. Itu kita bisa melihat dan sudah di Indonesia kan juga rata-rata. Apa sih yang boleh dan tidak boleh kita upload, dan kita bisa nggak sih melaporkan apabila ada konten-konten yang ini ternyata konten saya kok diambil sama orang ya. Nah, itu kan berarti hak cipta kita kan. Nah, di community guideline itu juga kita sebenarnya sudah dilindungi. Platform di luar Undang-Undang ITE yang berlaku di negara kita, platform juga sebenarnya sudah menyediakan itu. Istilahnya sudah mereka menyediakan platform seperti menyediakan sebuah arena, dan kita adalah pemain-pemainnya. Dan platform nggak hanya menyediakan arena, tapi menyediakan juga aturan main. Ada peraturannya. Ada peraturannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau ada masalah itu lapor kemana. Kalau mengajukan komplain, misalkan satu saat konten kita ada yang melaporkan, tapi ternyata konten kita menurut kita nggak salah, kita bisa komplain. Jadi nggak hanya ketika ada orang yang lapor
platform juga langsung menghapus, tidak. Kita punya hak untuk komplain. Itu juga sudah disiapkan. Sebenarnya mudah kalau kita ngeliat dari teorinya ya. Platform menyediakan arena dan menyediakan aturan main buat kita semua. Persoalannya adalah kita nggak pernah tahu aturan main itu. Aturan main. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bang MT. Kalau saya baca tadi, yang satu untuk saya, yang satu untuk Bang MT. Mungkin saya baca yang pertama dulu dari Devigo. Selamat malam semuanya. Bante, saya mau bertanya, sehubungan dengan prank akhir-akhir ini, banyak banget yang mengakui itu, apalagi publik figur ya. Nah, ini untuk yang Ferdian Paleka, kan sebenarnya tujuan utama dia ngeprank itu karena dia kesel dengan orang nggak patuh dengan PSBB. Caranya karena ngeprank kasih sampai ke wanita dan anak-anak. Menurut pandangan Bante itu gimana? Berarti saya ini ya, saya dulu berarti Bante. Ya, kalau dari saya sih, walaupun misalnya dia kesel, kalau kesel-kesel kita kesel semua. Bang MT setiap hari itu buat konten-konten, kadang ngerekam video-video di tempat-tempat yang ramai sekali. Tetapi dengan pesan-pesan istilahnya yang orang itu bisa ngerti, orang itu bisa berpikir bagaimana yang baik. Caranya kita mau menegakkan suatu aturan ataupun kita mau membantu orang, meluruskan pandangan orang, tidak harus dengan cara yang salah. Kalau seperti itu saja kan dalam agama misalnya, dari cara berpikirnya, pikiran, kan di situ dari pandangan benar, pikiran benar, pikirannya saja sudah salah. Dia ingin meluruskan orang lain, tapi dengan cara yang salah. Pikirannya dengan cara pikiran yang salah. Nah, ini juga merupakan salah satu istilahnya setananya, niatnya ini sudah nggak bagus juga. Dia kan selain dia itu dalam pikirannya sudah nggak baik, selanjutnya juga membuat orang itu kecewa, membuat orang itu tersinggung, membuat orang menderita, sakit hati. Mungkin waria itu dia kan sebagai istilahnya pilihan hidupnya, tetapi dia benar-benar membutuhkan. Saat dia itu butuh, tetapi dikasih hal seperti itu, istilahnya di PHP-in, itu istilahnya kan menderita, dia sangat kecewa, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran yang benci kepada si anak-anak dan waria itu sendiri. Saya rasa dalam agama manapun kita berpikir untuk melukai perasaan orang, walaupun mungkin dia di sisi lain dia mungkin mau kesel atau gimana pun, tetapi cara kita malah lebih buruk dari yang dia lakukan, istilahnya kan seperti itu. Saya rasa itu merupakan hal yang salah juga, walaupun alasan dia katanya di sini gini Bang, ada yang alasannya Febrian ini karena kesel dengan orang yang melanggar peraturan PSBB itu sendiri. PSBB. Nah, iya. Banyak sekali orang-orang mungkin yang kesel juga, kita juga kesel, tetapi kan dengan cara mungkin membuat video kreatif yang lebih bagus, yang tidak melukai orang secara langsung seperti itu, walaupun secara mental seorang yang di-prank itu kan pasti sekarang memiliki kebencian yang besar juga terhadap Febrian. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini untuk Bang MT. Berkaca pada kasus prank Ferdian, jika seperti yang disampaikan oleh Bang MT, tidak perlu sampai di penjara dan hanya hukuman sosial dari masyarakat, apakah hal tersebut akan memberikan efek jera kepada pelaku dan juga orang-orang yang bisa saja terinspirasi dan berniat melakukan hal yang sama? Nah, itu pertanyaannya, Bang. Kalau saya sih lebih berpikir gini ya, Ferdian Paleka, ketika saya menyatakan tidak setuju di penjara, bukan berarti saya menyetujui perbuatan dia. Ya, saya tidak sepakat dengan perbuatan dia, apalagi dia alasan kesal dengan orang-orang yang nggak patuh dengan PSBB. Kalau kita lihat videonya, kebetulan saya juga sudah nonton videonya, dia saja dengan teman-temannya tidak mematuhi. Dia keluar ya kan? PSBB. Dia keluar dan satu mobil dia penuh tuh dengan kru dia.
Ya, dengan kru dia, gitu kan. Dia nggak pakai masker. Itu sebenarnya alasan dia tuh, ya biasalah orang kalau udah punya salah bisa mencari alasan, 1000 alasan. Apa yang dia lakukan, saya tidak sepakat dan tidak pantas sekali melakukan prank seperti itu. Tetapi hukumannya jangan sampai di penjara, apalagi sampai ancamannya kan 12 tahun, ya, penjara 12 tahun dan denda 12 miliar. Itu ancamannya. Lalu apakah kalau tidak di penjara dia akan jera? Ada alternatif hukuman. Dilaporkan tetap ke polisi, ya. Kita melaporkan itu hak kita, ya. Apalagi itu memang tidak pantas. Tetapi hukumannya jangan melulu penjara. Hukumannya bisa kerja sosial. Itu alternatif yang saya tawarkan. Hukumlah dia dengan membersihkan jalanan setiap pagi, membersihkan rumah-rumah ibadah, membersihkan panti jompo, mengurusi panti jompo. Benar-benar kerja-kerja sosial yang membuat dia itu merasakan hukuman sosial. Ya. Kerja sosial saja berapa bulan dengan itu lebih jera ketimbang dia di penjara. Di penjara, ya orang di penjara bisa malah tambah pinter ya kalau di Indonesia ya. Malah nanti keluar penjara malah merasa so jago, gue udah pernah di penjara nih. Kayak gitu. Kalau yang nggak bener kan gitu tuh. Keluar penjara malah bangga, bahkan menjadi preman karena bergaul sama preman-preman di penjara dan terdidik untuk melakukan karena sharing ilmu, sharing pengalaman. Nah, ilmu baru ya, ilmu baru. Dapat ilmu baru. Lebih baik dilaporkan tetap, tetapi hukumannya jangan melulu di penjara. Kita cari hukuman yang lebih mendidik, misalkan kerja sosial, ya. Dia ditugaskan di rumah duka, misalkan, bagaimana mengurusi mayat, kayak gitu. Di manalah gitu, yang membuat dia itu berpikir bahwa dia salah dan dia harus berubah untuk salah dan ini adalah hukuman. Ya. Jadi itu sih kalau yang alternatif hukuman buat saya tuh sebaiknya jangan penjara tetapi hukuman sosial gitu untuk merehabilitasi perilaku dia. Memperbaiki perilaku dia. Karena saya yakin orang yang punya kesalahan apapun bisa berubah, bisa tobat. Itu kalau Bang FT bicara itu saya ingat ketika napi-napi anak-anak muda di Thailand itu ketika istilahnya penjara dalam waktu yang singkat itu memang hukumannya disuruh bersihkan tempat-tempat ibadah itu. Nah, mereka disuruh ke satu tempat membersihkan. Iya, di sana setiap hari Jumat itu dalam waktu 2 minggu pasti satu hari Jumat sekali pasti ada para napi-napi itu datang ke tempat-tempat ibadah, mereka nyapu-nyapu, bersih-bersih semua. Saya rasa ini merupakan salah satu alternatif ya yang istilahnya para untuk undang-undang ini, karena saya lihat belakangan ini mungkin ini yang terjadi yang prank karena kan viral, mungkin terjadi yang bagi lain, bagi orang-orang misalnya kawan-kawan yang sastrawan ataupun yang dia memiliki satu pemikiran, mengkritik yang bertujuan membangun, tetapi pada akhirnya malah dia sendiri yang dipenjara. Ini kan menyalahgunakan istilahnya undang-undang itu sendiri ya, pencemaran nama baik, tetapi setelah dia melaporkan, mungkin karena mungkin dia tidak mengerti tentang undang-undang itu, tidak punya orang-orang mungkin yang istilahnya membayar untuk berdampingan dihukum, malah dia yang kena seperti kasus yang pencemaran nama baik kepala sekolah itu sendiri. Ya, ini memang banyak kasus-kasus yang terjadi, tetapi yang sering viral kan istilahnya seperti yang prank ini tadi, yang kecil-kecil yang seperti mungkin Bang MT kan menemui sangat banyak sekali ya kasus-kasus yang sebenarnya nggak perlu dipenjarakan, tetapi karena berpikiran orang ini akan mengancam, nah, istilahnya mengancam orang-orang besar, pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu salah satu alternatif jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, kawan-kawan, bila ada yang ingin bertanya lagi,
mungkin langsung interaksi kepada Bang MT atau langsung nulis di kolom chat yang ada di bawah ini, silahkan. Karena pembahasan kita pada hari ini, semua yang bergabung di sini sebenarnya membutuhkan satu ilmu ataupun bagaimana cara-cara etika di media sosial kita. Oke, tadi ada yang melambaikan tangan, Pak Pendeta Boy Tamu Bolon ingin langsung bertanya kepada kita. Silakan Pak Pendeta. Ya, selamat malam Bante. Selamat malam Mas MT. Selamat malam Pendeta Boy. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bante. Menarik memang dari penjelasan dari Mas MT begitu. Sangat detail saya lihat. Mas MT kok muda ya? Apa sih rahasianya? Situasi PSBB ini ya, masa pandemi ini ya. Mungkin itu tipsnya bisa diberbagi nanti Mas, karena kita ini kan sudah makin subur ini. Efek stay home. Begini Mas, saya mau bertanya, menurut Mas ya, saya tidak tahu apa ini ada kaitannya dengan tema kita ini media sosial. Menurut Mas ini, ada nggak Tuhan di Facebook? Tuhan? Di Facebook. Karena saya lihat jikalau masyarakat menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak, apalagi dikaitkan dengan yang namanya isu agama ini, mungkin kemungkinan banyak masyarakat yang berpikir 2 atau 3 kali untuk menuliskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalaulah tidak ada, mungkin mereka bebas begitu. Nah, kalau menurut Mas MT juga, kira-kira dalam media sosial ini, apalagi dikaitkan dengan apa yang terjadi baru-baru ini, menurut Mas MT di mana sih kira-kira porsi pemikiran mereka untuk melakukan hal seperti itu? Dan yang selanjutnya, yang ketiga, sederhana saja Mas. Saya melihat dalam yang Mas MT bagikan dengan Mas Aceh juga, saya ikuti terus yang 5 menit itu Mas. Kultum itu saya ikuti, menarik memang. Dan konten-konten juga sangat menarik dan kontekstual saya lihat. Apa sih Mas yang kira-kira dalam hati atau niat Mas itu sehingga itu dikucurkan begitu? Bahkan kata Mas tadi tidak melihat dari segi penghasilan begitu. Kira-kira ini bisa menjadi motivasi sama kami sehingga ini bisa kita lakukan begitu. Yuk bersama-sama atau yang lain-lain sehingga bukan karena persoalan materi begitu, tapi hanya untuk kebutuhan sosial sehingga aksi yang dilakukan oleh Bante ini juga tidak sia-sia begitu. Bukanlah lagi tadi ada 17, mungkin sampai ratusan ribu orang yang bergabung dalam acara ini karena haus dengan hal yang baru begitu, yang edukasinya begitu. Saya pikir begitu aja dulu Mas. Monggo, terima kasih Mas. Terima kasih Bante. Terima kasih. Ini langsung nih Bante. Ya, silakan. Oke, yang pertama, adakah Tuhan di FB ya Bang ya? Iya. Iya Mas. Yang kedua, di manakah porsi pemikiran mereka melakukan seperti itu ya? Oke, kalau Tuhan, sebenarnya Tuhan ada di mana-mana, gitu kan. Tapi yang paling inti adalah Tuhan ada di jiwa setiap pemeluk agama, di jiwa orang yang meyakini ada Tuhan. Apapun medianya, Facebook, YouTube, Instagram, itu hanya media yang ketika orang yang membuat konten dia sadar akan mana kebajikan yang Tuhan ajarkan atau yang Tuhan larang, dia nggak akan melanggar itu, gitu. Jadi ya selama orang itu yakin tentang Tuhan, di mana Tuhan memberikan panduan nilai-nilai hidup, maka orang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas di media sosial. Persoalannya adalah sering orang melupakan, bahkan ketika dia sering menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi dia membinatangkan manusia lain, gitu kan? Karena mungkin dia lupa dengan Tuhannya dan mungkin sehingga bersikap melebihi Tuhan, gitu, di media sosialnya. Jadi kembali ke situ, saya lebih sepakat menyatakan bahwa tergantung keyakinan kitanya. Kalau Tuhan ada di jiwa kita,
Tuhan ada di setiap hembusan napas kita, ya maka kita akan berhati-hati untuk membuat konten sekalipun. Terus di mana sih porsi pemikiran mereka yang melakukan seperti itu? Kalau saya lihat kan di beberapa kasus biasanya mereka tuh tujuannya ketika ditanya cuma buat bersenang-senang. Ya bikin happy, kan bikin hiburan. Ini kan sebenarnya harus dilihat dari konteks hiburan. Ini kami mau menghibur. Ya cuma menghibur sendiri kan kadang manusia keceplosan, ya lupa diri, ya akhirnya melakukan kesalahan gitu kan. Sebenarnya siapapun bisa melakukan kesalahan. Seperti saya bilang tadi, saya dan Bang Acep itu bisa melakukan kesalahan. Tidak semua kultum itu saya tampilkan, ada yang dipotong, diedit gitu loh. Karena apa? Misalkan ketika kita bercanda sampai ada yang Bang Acep ngomong misalkan anjay kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan ketika saya edit, wah ini nggak pantas untuk ditampilkan karena kita konteksnya adalah kultum gitu kan. Kecuali kalau kita konteksnya ngobrolan bercanda itu nggak masalah. Akhirnya saya edit itu dan saya buang keceplosan omongan itu ketika kita sedang tektokan bicara dengan Bang Acep kan kayak gitu ya. Terus apa sih niat saya membuat konten-konten kayak gitu? Saya memang dari awal punya yang namanya bikin konten sebenarnya lebih untuk pribadi. Dalam artian gini, saya gelisah, saya sering menggelisahkan apa yang saya lihat, persoalan yang saya lihat. Dan ketika itu menggenang di pikiran, itu kalau belum diungkapkan tuh beban jadinya gitu. Nah, sehingga bikin konten adalah sebuah upaya agar plong, agar sehat gitu, agar fresh gitu. Nah, walaupun setiap persoalan yang saya sampaikan di konten-konten saya itu bisa ternyata ada juga orang yang merasa konteksnya sama dengan dia, ya jadi itu ada manfaatnya ya silakan gitu. Dan sama sekali saya nggak mikir ini dapat uang atau enggak gitu loh, karena ya tujuannya enggak gitu. Saya punya blog saja, blog mataharitimur.com. Itu sejak awal saya nggak pernah masang AdSense. AdSense itu kan ketika kita blog, kita pasang AdSense, maka kan ada iklan seperti yang dilakukan oleh banyak orang, dan itu dapat uang dolar banyak sekali, jutaan, bahkan bisa lebih dari jutaan. Loh, kok saya kayak munafik ya? Apakah saya nggak butuh uang? Saya butuh uang. Tapi saya sadar cara saya dapat uang bukan dengan cara itu. Karena saya nggak mau ketika orang membuka blog saya, ada iklannya. Itu saja sih sebenarnya, sesimpel itu. Saya karena sering terganggu ketika buka blog teman, isinya iklan terus muncul. Tung, 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 tung. Aduh, saya nggak suka yang kayak gitu tuh. Iklan lagi, iklan lagi. Nah, dari dulu saya 2005 saya begitu. Akhirnya saya tetapkan saya mau ngeblog hanya untuk mengungkapkan isi hati saya. Ada yang membaca, syukur. Dan saya nggak mau mengganggu orang-orang yang sudah jauh-jauh datang membaca tulisan saya terus diganggu dengan iklan gitu. Loh, apakah saya tidak dapat uang dari blog? Dapat. Dari mana saya dapat uangnya? Ternyata ada juga orang-orang atau perusahaan yang melihat blog saya banyak pengunjungnya dan dia menitipkan artikel. Jadi kalau di media umum itu, majalah itu seperti advertorial. Nah, jadi cash langsung yang kayak gitu aja dapat bayarannya. Gitu, tidak melalui iklan. Tapi saya buat artikel, yang artikelnya itu juga saya harus coba dulu barangnya. Misalkan saya pernah dibayar oleh salah satu operator seluler gitu. Saat itu dulu saya pernah dibayar ya sekian juta lah dengan dibekali satu handphone Samsung S4 dulu waktu baru keluar. Ya saya harus coba dulu jaringan seluler itu. Saya jalan kemana-mana ke beberapa daerah, saya tes dan saya tulis apa adanya. Oh, di daerah sini ternyata sinyalnya lemah. Dan saya tulis apa adanya berdasarkan pengalaman. Saya nggak akan ini bagus dan ini harus dipakai gitu. Saya nggak mau juga. Jadi ada deal. Iya, harus ada deal juga. Saya akan bilang sama orang yang mau membayar saya, saya harus jujur apa adanya. Kalau emang jelek, saya bilang jelek. Gitu. Kalau memang
Tapi tidak bilang ini adalah barang yang jelek, nggak gitu. Hanya dengan bahasa yang halus, ya. Kita harus pandai memilih diksi. Dalam mengkritik itu kalau kita bisa pandai memilih diksi atau kata-kata yang tepat, kita juga jadi nggak dianggap kasar. Jadi apakah saya dapat uang? Ya dapat dengan cara seperti itu. Lalu konten-konten video di YouTube, ya kalau saya belum pengen monetize saja karena tujuannya yang penting saya bikin konten. Lalu Kultum contohnya yang sekarang nih. Karena saya bilang Bang Acep, saya itu kan salah satunya membantu pemerintah di gugus tugas penanganan COVID-19 ya. Di konten-konten. Bagaimana kontennya itu dikeluarkan di channel-channel komunitas dan media sosial pemerintah. Saya kan enggan ya menyuarakan bahwa saya adalah mewakili pemerintah. Saya adalah diri saya sendiri gitu kan. Saya ingin begitu. Saya tidak mau konten di media sosial saya adalah mewakili, wah ternyata MT ini isinya konten pemerintah terus gitu. Saya nggak mau karena saya terhadap pemerintah saya kritis dan saya nggak mau. Oh enak aja pemerintah sembarangan nitip-nitip konten ke saya di konten pribadi. Nah, karena itu untuk pribadi saya bikin konten sendiri dengan gaya pribadi yang sangat berbeda dengan konten-konten yang diberikan ke pemerintah dari diksinya, modelnya, ya kayak Kultum itulah contohnya. Itu ya memang gaya pribadi dan sehingga bikinnya juga enak, tidak ada pesanan sponsor. Ketika ngomongin COVID juga kan, walaupun saya membantu pemerintah, saya juga mengkritik pemerintah di konten Kultum kan. Gitu. Enak jadinya. Saya walaupun dekat hubungannya dengan pemerintah juga menjaga jarak dengan pemerintah bahwa ya situ pemerintah dan saya rakyat, saya berhak untuk mengkritik. Gitu. Kalau menurut saya apa yang situ lakukan kayaknya bikin orang bingung gitu. Makanya saya bikin konten yang mengkritik pemerintah ketika tidak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Kayak gitu. Itu kita kritik segala macam. Nah, itu sih lebih merdeka aja dengan kita buat konten sendiri, mengkritik dan memang orientasinya bukan uang sih ya. Yang penting bikin konten, orang bisa dapat sesuatu yang bernilai gitu sih.